Tolong, Damon, tolong. Kenapa rem di tukang beca itu didorong bukan ditarik? Kita diazab Tuhan. Real bercanda diazab Tuhan, aku pernah ngalamin. Kayak gimana sih? Berarti 5 tuh penonton setia, 15-nya Intel. karena ditangkap Satpol PP. Karena ditangkap Satpol PP, coy. Welcome back on Edge Talk bareng gue Heri Santoso yang akan berbagi informasi apapun yang gue pengen. Kali ini gue nggak sendirian karena gue ditemani dari teman-teman Project Q. Yo, what's up? Ada Bang Damon, ada Rian, dan juga Ikit yang akan berbincang-bincang pada kali ini. Nanti pastinya seru banget nontonnya sampai habis ya teman-teman. Nah, sebelumnya teman-teman, di sini ada Ikit, ada Rian, dan juga Bang Damon dari Project Q. Jadi gue lihat-lihat nih, Project Q ada project tapi bukan Project Q, namanya Caruban Rap Challenge. Apa sih? Yoi, Caruban Rap Challenge itu? Caruban, Pak. Caruban Rap Challenge. Caruban Rap Challenge itu adalah suatu project yang kita bikin untuk kita senang-senang aja sih. Buat senang-senang biar bisa berjejaring juga sama teman-teman rapper lain di luar sana yang masih dalam rangkaian satu kereta album dari album terakhir Project Q, yaitu This Is My Life. Oh, berarti memang udah direncanakan ya? Ya, memang udah direncanakan. Dari awalnya album sampai akhirnya Rap Challenge. Betul Iya. sekali. Wow. Itu juga rangkaiannya nggak cuma dari peraturan saja ya. Ada memang video klip jalan, Yes. terus lagunya, terus ada live juga kita. Betul. Ya, sempat setiap rilis Video klip. ya, setiap rilis single ya. Bukan single ya. Ya, Setiap rilis video klip. ya, setiap Video klip. rilis lagu dari albumnya itu kan kita rilisnya nggak langsung jebret satu album rilis. Iya. Kita rilisnya per single. Setelah itu baru dikompil jadi satu album. Iya, Nah, setiap rilis singlenya itu kita sekaligus merilisnya audio di semua digital platform seperti Spotify dan teman-temannya, dan juga video klipnya di YouTube. Nah, sambil rilis itu kita ngadain live. Oh. Jadi live sambil kita udah mau rilis nih, bla 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 bla. Buat teman-teman yang nonton live-nya itu jadi teman-teman yang dapat privilege lebih karena bisa nonton video klipnya duluan. Oh, bisa duluan. Betul, dibandingkan karena kita jeda sehari. Sorry, nggak barengan rata, aku lupa. Kita jeda sehari Live dulu ya, live dulu. Jadi sound dulu di digital platform kan di Spotify. Lagu dulu saya dengerin, tapi untuk video klipnya itu di besoknya dirilisnya. Nah, teman-teman yang nonton live kita itu yang dapat privilege lebih karena akhirnya bisa nonton duluan. Dan juga bisa lebih tahu ini maksudnya lagu tentang apa Ya, sih. betul, karena kita jabarin semua. Dijelasin. Betul. Dia tanya-tanya tiap per single itu kan artisnya beda-beda, jadi tanya-tanya apa lagunya tentang apa, video klipnya ceritanya apa gitu-gitu. Iya. Betul. Tuh, biar detail ya. Yo, Story-nya apa, betul. dibaliknya latar belakangnya. Kita memang ngincer itu ada backstory-nya kita. Kenapa Iya. sih? Karena kan mungkin harus dan teman-teman yang lain ada yang belum tahu ya, tapi Project Q itu kan memang gak pernah membuat album seperti This Is My Life. Oh, berarti pertama kali? Benar, dengan tema yang seperti itu yang lumayan cukup kenceng ya menurut kita ya, cukup keras gitu loh. Menurut kita yang biasa mainan di kolam-kolam yang tenang gitu ya, ya kayak lagu-lagu entertain lebih ke pasar. Tiba-tiba kita merubah switch ke arah situ dan nanti kan jadi pertanyaannya kalau misalnya kita nggak punya backstory yang jelas, ya akhirnya itu salah satu cara kita untuk bikin buat ngejelasin backstory kita. Kenapa sih album This Is My Life itu seperti itu gitu loh. Kenapa Rookie R yang biasanya nge-DJ dan lagunya cita-citaan switch 180 derajat gitu loh. Berarti ada sejarahnya nih, Nah, ada betul, historinya. betul. Kenapa akhirnya yang switch Rian atau Rookie R ini bisa begitu? Iya Betul. Dan setahu kita ya, kita sempat riset, kita semuanya sempat riset dan ini nih album full disc kayaknya satu-satunya ya. Iya, Full di disc. Indonesia Di sih, Indonesia ya, satu-satunya di full luar disc nggak yang tahu ya. tertuju satu objek di Indonesia yang satu album disc. Lain-lain biasanya kan disc single. Ada sih Eminem bikin satu album juga disc, tapi tidak tertuju pada satu Satu objek objek, atau ya. satu subjek, lebih ke luas. Luas. Kalau kita mengkerucut dan satu album Betul. disc semua. Wow.
Berarti memang Rukiar yang tadinya DJ jadi rapper, Bang Damon memang latar belakangnya rapper, Ikit pun latar belakangnya rapper. Tapi kalau misalkan nih tetangganya Ikit, Rian dan Bang Damon nggak tahu ternyata kerjaan Ikit, Rian, Bang Damon ini rapper, kira-kira tetangga tuh tahunya apa sih kerjaannya? Mungkin tukang somai. Kenapa tukang somai? Kenapa tukang somai? Enggak. Ya mungkin tahunya karena sekarang aku lagi ada di ranah pendidikan, kita bertiga ya. Iya, kita bertiga tuh Kita sama ranah bisa diwakili pendidikan. sama Bang Gaman akhirnya. Mungkin tetangga-tetangga yang tidak tahu kita sebenarnya adalah suka nge-rap, mungkin tahunya ya hanya seorang pendidik. Berarti sebagai guru aja udah. Pendidik, bukan rapper. Mungkin. Atau mungkin ada yang tahunya mungkin kayak Damon cuma barista Ya, aja gitu. Atau Aku ya cuma owner toko doang gitu. rokok elektrik. Betul. Atau Rian tukang matok. Hah? Memang iya ya? Iya ya, termasuk ya. Kalau pecel lele iya. Nah, iya mungkin Rian itu Intel. Oh iya, Kadang Rian itu. tukang bakso, kadang pecel lele. Tergantung. Maunya di mana nih? Oh, komplek kayaknya like kompleknya namanya tukang bakso. Ah, iya. Kadang nasi Kadang goreng. Gojek, Kadang kan Grab. Gojek. Punya dia. Jaket Gojek, Disesuaikan. Jaketnya Gojek, helmnya Uber ya. Iya. Helm penumpangnya Grab. Iya. Pas kakinya Maxim. Boxnya Maxim. Wow, Lebih gitu. Jadi memang tetangga taunya Bang Damon barista, Rian Ya, mungkin ya, bakso. mungkin ya. Mungkin ya. Mungkin ya. Berarti memang kehidupan itu tuh ya orang kan bebas ya Iya, berspekulasi betul, ngeliat betul. Bang Damon mah cuma barista doang, dia Iya, tahu iya, aslinya. Tapi memang di dalam kehidupan itu banyak banget spekulasi. Nah. Pun kita kalau melihat suatu barang di rumah itu ada barang yang sebenarnya itu penting, tapi di mata kita tuh nggak penting. Nah, kalau menurut Ikit, Rian dan Bang Damon apa sih barang yang nggak terlalu penting tapi itu penting banget? Ketika dibutuhkan penting banget. Iya, Oh. barangnya jadi Bang Damon tuh underestimate dengan barang Saya itu. ada satu. Ada. Apa tuh Bang? Gunting kuku. Sama lagi. Lu bayangin kalau lagi mau gunting kuku atau tangan udah mulai gatel nih sih, nyari gunting kuku nggak ketemu tuh males banget. Iya nggak sih? Iya, nggak sih? Biasanya nggak ketemu kan? Nggak ketemu dan kadang-kadang harus beli lagi. Saking pengennya gunting kuku, udah ini kotor banget, dekil ya kan? Berarti langsung cari gunting kuku dong? Ya kadang-kadang ke supermarket, minimarket gitu, gas ngeng. Demi gunting kuku? Iya, Tapi gunting emang, kuku. emang senyebelin itu sih. Banget. Wah, Apalagi mau makan pakai tangan ya kan? Kalau tangannya hitam-hitam tuh kan aduh, jijik enggak banget lagi. kan? Iya kan sih? Enggak banget sih. Kalau Rian apa ya? Masih seputar gunting, cuma guntingnya aja. Guntingnya aja. Kadang kalau mau bikin mie, tangan kita nggak bukannya minyak dong. Nyari gunting dipakai buat gunting deterjen. Gimana? Minyaknya rasa sabun kan, minyaknya rasa Bener sabun. lagi. Iya. Kadang kita mau nyetok untuk beli 2 juga ngapain? Iya betul. Iya sih. Makanya nyetok gunting rumput. Wah. Biar minyaknya rasa rumput. Aneh banget dong. Minyak rasa rumput. Aneh banget dong. Kalau Ikit apa Kit? Apa ya? Gunting kuku. Enggak sih, ya gunting kuku juga iya, gunting juga iya. Mungkin kayak ini sih, obeng-obengan. Ah, itu juga penting sih. Oh, Jadi obeng-bohongan, obeng-obengan. Ya. Enggak. Punya anaknya tuh, punya anaknya. Obeng. Obeng. Obeng itu Toolkit lah ya. ketika ya toolkit lah. Itu juga Ketika lagi butuh perasaan punya deh kok kemana tapi ya. Nyebelin. Iya sih. Nyebelin banget pun. Iya emang nyebelin banget padahal ya kita kalau dicari nggak ketemu biar nggak dicari ada. Ya benar. Sering kan Sering banget kayak gitu, betul. Emang aneh banget. Tapi apa sih hal yang aneh di hidup Bang Damon, Rian dan juga Ikit yang sampai sekarang tuh masih kepikiran gitu. Hal itu tuh aneh, tapi masih kepikiran sampai sekarang. Apa tuh kira-kira Bang? Aku ada lagi. Ada lagi. Belum deh, Aku ya. Silakan. Hal aneh buat aku ya. Iya, yang Ini masih kepikiran sampai sekarang. terjadi. Gak usah cerita dulu ya. Hal aneh dulu aja ya. Iya. Hal anehnya adalah kenapa remnya Mamang Beca itu didorong bukan ditarik. Iya benar-benar. Iya kan? Iya. Karena kejadian Hah. dulu tuh sempat ada musimnya penyewaan beca kecil. Oh iya benar-benar. Iya kan? Iya. Tahu lagi cerita. Iya, saya masih SD tuh. Saya Iya. masih SD tuh. Si Iya. Soto ini kan aku yang nyetir gitu kan. Bertiga sama teman-teman tuh. Nyetir beca kecil loh ngebut. Woi. Depan ada mobil ngebut juga. Panik dong. Harusnya rem kan.
di pikiran logika anak kecil ini yang suka naik sepeda, kalau rem itu di mana-mana Ditarik. Iya kan, kalau ditarik kan. Kalau di tangan adanya harus ya ditarik. Ditarik, kan? Kalau di kaki iya didorong atau Iya, tidak. Iya benar. Di tangan tuh ditarik dong. Terjadilah tuh, wah ada mobil ngebut, ditarik-tarik tuh, nggak ada ngerem-remnya. Sangkain becanya rusak. Akhirnya terjadilah si Peter ini kan hampir tabrakan sama mobil nih. Hampir, tapi karena pintar kan, dibelokin dong. Ada pohon gede, udah tabrakin aja ke pohon dah. Dibelokin mau nabrakin pohon gede, kelewatan. Terus jatuh ke got gede belakang Mandiri di Muhammad Toha tahu? Apa namanya di Muhammad Toha? Wih, Saleh. Bukan. Kapten Damsur. Belakang Mandiri kan gotnya gede ya buat anak SD ya. Masuk ke situ, terus terjun bebas. Bertigaan tuh. Cerita dong. Slow motion bro. Cerita dong buat isinya apa? Emang buat isinya apa? Hitam, legam, nggak tahu lah apa itu. Comberan kan? Comberan gitu. Yang begitu plung. Begitu keluar, wah, hitam semua keluar dari kuping dari hidung. Bodoh sih itu. Nggak usah berjemur udah gelap kan? Yoi, itu hal paling aneh. Kenapa rem di tukang beca itu didorong bukan ditarik? Kalau ditarik, gak kejadian juga. Berarti Kit, memang pelajaran selanjutnya kalau baru coba sebuah alat baru atau moda transportasi baru harus di trial dulu. Bener, trial error dulu. Bener. Ini gimana sih? Iya. Sistemnya gimana sih? Harus tahu dulu dengan baik. Maksudnya yang mana, koplingnya yang mana. Gak boleh tuh Vespa tahu itu. Motor Vespa kan kopling sama giginya kan Betul, nyatu. jadi satu, bener. Kalau Rian apa ya? Masuk ke kendaraan sebenarnya sih kalau aneh ya, anehnya adalah pola pikir sebenarnya. Iya. Ibu-ibu kalau naik motor. Aduh. Kenapa sih dijawab gitu? Kita juga mau jawab itu. Karena bingung ya. Yang mungkin orang tahu mah karena kan mungkin senak kita belok kanan. Iya. Cuma kadang ibu-ibu nih ya kalau misalkan yang lebih nyebelin lagi, posisi mau menyalip kendaraan di depannya. Iya. Nah, udah nyalip tapi dia tuh nggak digaspol, nggak dipulin gasnya, tapi masih ngejar. Nah itu kan nggak mungkin dari belakang. Iyalah. Bener. Mau dikelaksonin ibu-ibu, depan juga ada mobil lagi, ya udah kita kalah akhirnya. Kenapa nggak dikencengin aja sekalian gitu? Karena bodi ibu itu udah kencang. Iya. Kalau lebih kencang lagi, Ah. gitu-gitu. Bener nih. Itu kejadian apa aku tuh apa? Emang gimana Bang? Jadi emang teman-teman sekolah tuh kan emang iseng-iseng ya. Jadi one day kita nyebrang dari Wiratama ke Tuparev ya kan. Tuparev, kita nyebrang ada bapak-bapak naik motor meleng gitu nengok si bapak-bapak tua teh. Si cuek gitu kan. Si cuek, stay cuek. Cuek gitu, temen gue udah nyolek. Teng, apa? Seru nih bang, seru apaan sih? Udah pokoknya seru. Pas bapak-bapaknya nengok ke depan, waduh. Si bapak-bapak ngeliat panik. Udah. Bapak-bapak naik motor udah mau dekat, baru kita, untungnya kita nggak sama-sama ke kanan ya. Kalau sama-sama ke kanan tuh tabrakan tuh tolong. Selesai itu. Untungnya dia ke kiri, kita ke kanan. Selamat. Kita nengok ambil ketawa-tawain sama kita tuh, bapak-bapak marah-marah. Bapak-bapaknya marah-marah, sumpah. Udah tua banget. Itu nyebelin sih, tapi lucu. Tapi Waduh. Dan kita teriak kenceng, kita teriak wah. Dan aku mensupport gitu, Bapak-bapaknya panik, marah-marah. Kita dimaki-maki, terus kita maki-maki balik. Makanya pakai motor yang bener. itu pas kapan Bang? SMA ya? SMA. Badung kayaknya kamu ya dulu ya. Bukan Badung, Jahil. Tapi kalau Jahil Bang Damon jahil banget. Kenapa ceritanya? Tapi sebelum Bang Damon, Ikit ada nggak sih pengalaman yang jahil sampai sekarang nih masih keingetan? Jahil tapi keingetan nih sampai sekarang. Orang nggak jahil sih. Masa ya? Masa? Serius. Ada deh kayaknya. Masa sih? Nggak inget sih lebih banget karena Terlalu banyak. iya kayaknya. Pengalaman temen deh, mungkin barangkali ada. Temennya kan pasti nggak mungkin temennya nggak jahil. Iya. Pasti ada yang jahil-jahil. Ada dong, Ada. pasti. Ada. Nah. Tapi nanti kamu ceritain. Yang mana nih? Soalnya yang paling jahil abang saya. Oh enggak, kita akan menceritakan pengalaman tadi kan pengalaman saya juga. Kita akan menceritakan pengalaman jahil temanku. Oh iya. Kalau Ikit apa Kit? Pengalaman Ada jahil? jadi abangku tuh
saking jahilnya menurut gue ya. Kok gitu sih? Karena nggak terima sih. Kan boleh bikin banyak Iya. Jadi dulu ada satu tempat nongkrong di Cirebon yang terkenal banget. Dulu belum zamannya kafe-kafe, bro. Apa Di emang? Kartini, namanya Sumur. Sumur. Sumur nih. Di Kartini. Kartini sebelah mana nih? Depannya KFC ya sekarang. Ya sekarang jadi KFC dulu rumah Iya. kosong gitu. Oh iya 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 iya. Pinggiran jalan gitu. Jadi kalau anak-anak gaul di Cirebon tuh pasti nongkrongnya di situ. Abang aku tuh nongkrong di situ sama teman-temannya. Ada satu sama temennya Randy Sutanto Nata de Coco. Enggak. Enggak dong, Nata de Laga. Nongkrong situ pulang. Oh, buru-buru. Dalam sama temen-temennya masuk ke mobil semua, dikunciin mobilnya. Dan si Randy ini namanya Bang Abok lah. Dipanggilnya Abok. Abok. Bang Abok. Namanya Abok. Iya, panggilnya Bang Abok. Bang Abok ini, woi, jangan dikunciin, buka nggak? Gak mau tinggal nih. Hai, jangan tinggal. Naiklah dia ke atas mobil. Sok, mau kemana? Ayo, gitu kan. Tahu nggak dia apain? Dibawa jalan Jalan-jalan. Wah, sama abang saya dengan orang ada di atas kap mobil itu. Coba bayangin. Sambil dicerita, tolong, Damon, tolong. Terus tadi kalau ke tempat rame kan muter-muterin Cirebon tuh, balik lagi ke Sumur lagi nih. Nanti dipelanin. Jadi malu dia, aduh. Tadi sepi gembur lagi, tolong. Apa nggak jahil abang saya? Sumpah itu sih jahil banget sih. Enggak, itu bercanda. 11-12 sama orang yang bawa di Jakarta. Ya kemarin. itu dia. Nah, mirip-mirip lah. Cuman itu kan serius. Kalau ini bercanda. Nah, kalau ini kan jangan dengan kata-kata. Kalau yang disupir kan, Mas, berhenti mas, berhenti nggak? Oh iya kelihatan kunci tak. Aduh, woi. Iseng banget. Ya Allah. Jadi sebelum mas mobil itu bawa di sub, saya sudah bawa teman saya. Oh. Mungkin itu jadi role model buat dia. Ini bukan jahil sih, ini sih tindakan bodoh sih. Bukan nakal juga. Saya lagi. Aku. Oh. Ada kata. Kenapa sih? Tindakan bodoh sih ini. Apa sih yang bodoh itu? Kenapa? Jadi karena zaman dulu itu kan Cirebon sepinya Nyanyep. nyanyi deh. Nyanyep itu apa ya? Sepi banget. Banget. Kalau udah malam tuh sepi banget. Jam 11 ke atas tuh pasti udah sepi. Yes. Karena udah nggak banyak toko-toko buka. Dan Kartini itu kan panjang ya. Banget. Dari awal dari BRI Kartini itu Iya. sampai ke ujungnya alun-alun panjang kan. Zaman itu aku bawa mobil, aku bawa kebut. Di situ sama teman-temanku, sama ada 4 orang lah. Ada 3 orang sama aku berempat. Seru nih, Fast and Furious. Kebut. Nah, kereta Kartini kan begitu kan. Iya. Diterbangin lah di situ. Gas, anjay, keren. Wah, di dalam mobil aja pada jeritan. Ket yang bener Ket. Loncat pada seru lagi Ket. Gitu. Kita muter balik lah, yuk lagi. Tapi dari posisi Siliwangi. Iya. Muter lagi lampu merah itu loh. Iya. Terbalik, kemudian lagi. Dua loncat, oversteer. Jatuh terus nong buang ke kiri. Allah ditahan sama kita terus ke kanan lu anjing. Itu mah nakal. Habis itu temen udah gak ada yang ngomong lagi ya. Semua panik dalam woi gitu tuh. Seru. Udah gak seru lagi. Aku udah ya. Jadi sebetulnya kalau menceritakan kejadian-kejadian bodoh zaman dulu tuh pasti banyak banget. Banyak. Kalau Rian apa ya? Sebenarnya nih kejadian bodoh ya bukan jahil ya, karena menyangkutnya orang lain bukan teman sendiri. Kenapa tuh? Jadi pada saat kita project lagi bikin video klip di Majalengka dulu, ingat nggak? Video klip Film apa ya? Judulnya apa tuh? Aduh apa ya, pokoknya yang rame-rame pakai jaket semua hitam dan di Oh situ juga iya. Yang Di tuh. lapangan tenis. Iya. Iya. Posisinya itu udah beres. Aku emang mulas banget itu kan posisinya sambil nungguin mau, karena kan emang pulang rencananya mau langsung dikeluarin lah gitu kan. Apa aja? Ya hajatnya. Hajatnya. Jadi karena parkir mobilnya di atas, di sini ada parkir motor. Ah. Nah aku memang pengen kentut aja gitu ke atas kan, karena nggak enak kan rame kan. Ke atas nih, kentut nih, udah kan di belakang mobil busnya, di bawah ada 2 orang. Ada 2 orang mau ngambil motor, mungkin karena anginnya ke bawah, jadi mereka saling nyata, saling nuduh. Kayaknya saya tahu di orangnya sama orang lain, nggak tahu Orang lain. Orang lain kan, anjing mana kitutnya, anjing mana, anjing. Saya diam aja ngumpet, mereka ribut. Bau banget anjing.
Mani itu berarti sebau itu ya. Nyalahin orang, aduh dua orang itu ribut. Karena ngomong aja. Alam terbuka loh ya, itu apa Ya, orang? Nanti Bau banget. bau banget itu. kita lucunya ke di atas ke bawah gini ya. Ya Allah. Ini buat perdana sih di sini perdana. Eksklusif berarti. Eksklusif. Kalian jadi tahu kan bahwa Rocky harus jorok banget berarti ya. Rambutnya bau banget. Kondisi tertentu aja. Nah, kalau Bang Damo sendiri apa, Bang? Ah, ini sih Oh, lebih dia pernah jahil, banyak pasti ceritanya. Ya banyak kalau mau diceritain satu-satu, tapi ini aku ceritain 5 aja, nggak usah banyak-banyak. enggak 2 boleh. Oh, boleh. Oh, boleh. Negotiable bisa. Jadi ini sih almarhum ayahnya temanku. Parah. Aku juga udah cerita sama Aik. Parah, nakal, bukan nakal, iseng parah. Jadi one day dia lagi naik motor dia lewat jalan Pilang, ada elf tuh banyak. Namanya Bang Damon. Bapaknya. Oh, bapaknya. Bapaknya. Zah. Supir elf dong. Nah. Kalau supir elf nyetir tangannya keluar kan? Iya. Sambil bakar udits. Hmm. Iya kan? Dan tangannya keluar satu. Oh, ini bapaknya temenku mau iseng ah. Sap, dia lewat samping sebelahnya terus dia teriak. Aduh kecolok matanya, aduh kecolok. Tahu reaksi supir elf apa? Tarik tangannya rokoknya dibuang. Itu dan kelakuannya bapaknya temanku tuh ada aja. Random banget. Random banget. Nakal-nakal itu Pernah ditangkap Satpol PP. Kalau ditangkap sama bebek, yo ini. Jadi lu disangka udah gizi. sama digaji sumpah. Jadi Jadi sebenarnya kalau di YouTube banyak yang suka salah tangkap orang lagi kejadian real. real. Jadi dulu sebelum dia pindah ke daerah satu tempat, dia rumahnya di belakang Bang Niaga Siliwangi. Oh, si Andy. Nah, Oh, si iya Andy. iya saya itu tahu. Dia bilang sama bini itu, "Ma, Papa mau nongkrong dulu ke depan, tolong bikinin kopi." Iya kan? Dia pakai singlet, pakai sarung. Nah, normal. Sal, lah dia nolong mama nih, ibunya temenku bikinin kopi lontang di bawah. Kok papa nggak ada, ya kan? Ini papa kemana sih? Orang minta dibikinin kopi kok malah pergi, aneh banget. Ngomong-ngomong tuh di rumah Udah, tuh. udah Anaknya- bluetooth tuh. Bluetooth tuh, ibunya tuh si mamanya tuh. Bluetooth sama anaknya nih, "Dek, mama, papa mana sih, Dek?" Orang mama udah bikinin kopi ke depan, katanya mau nongkrong malah pergi. Nah. Lama tuh, ada 2 jam. 2 jam balik dah tuh bapaknya. Sep. Sambil cepet tuh ngegerutu. Aneh banget orang tuh diomelin sama ibunya. Hah? Papa tuh dari mana sih? Dari mana malah balik. Orang udah dibikin kopi papa nggak ada. Bukannya apa orang ditangkap Satpol PP dikira orang gila. Kalau sudah bilang rumah saya di belakang, papa tuh ngegerutu. Ditangkap Satpol PP itu bodoh banget. Padahal dia bilang rumahnya di Rumahnya di belakang. Si Andy ini ada. Dan di bawah. kebayang mukanya ODGJ April. Sumpah, sampai orang nggak percaya kalau dia bukan ODGJ. PP-nya. Ya Allah, itu Serandom itu, Bang. random. Bapaknya temenku tuh best. Wah, banyak kalau ceritanya bapaknya temenku. Tapi kalau Bang Damo sendiri apa, Bang? Cerita terandomku, Iya. terjahilku. Iya. Dulu SMP, enggak, itu sih bukan aku. SMP atau SMA, Bang? SMA boleh lah. Yang guru? Guru aku nggak ngisengin guru, lebih ngisengin tukang warung. Oh, tukang warung. Aduh malu kalau ceritanya, kan udah amat lah. Jadi one day suatu hari kita sedang bersenang-senang, ya kita bilang aja bersenang-senang aja. Bersenang-senang lagi tuh bawa mobil. Oh, iya. Lagi duduk di warung bawa mobil. Ngapain ya? Kayaknya kita nggak seru nih kalau gini-gini doang. Oke, kita jalan-jalan aja dulu. Jalan-jalan kita. Aku berempat, berlima lupa. Dalam mobil jalan-jalan. Aku nolak temanku satu. Bro, kayaknya bobol warung seru nih bro. Kriminal. Bobol warung seru nih. Mau ngapain? Ya udah, yang penting bobol warung aja, nggak usah ngapa-ngapain. Ambil permen kayak apa gitu. Iya. Yang penting mah kita berhasil bobol warung udah selesai. Iya, buat seru-seruan. Iya, buat seru-seruan nih. Ada dulu mobil pasti punya kunci mobil setir tau kan? Iya, iya. Nah, ada kunci setir nih bro. Oke. Ya biasanya warung-warung kuningan gitu kan. Ada lagi pinggir jalan warung kuningan. Iya, iya, banyak. Nah, berhentilah kita berhenti di Cipto. Sekarang jadi Carrefour. di Transmart. Transmart. Sekarang Transmart, jadi iya, Transmart, ada sorry. warung di seberangnya.
Gue turun, berani loh, masa nggak berani ya kan? Udah mampu bawa kunci stang itu udah digembok warungnya. Buka, dia masih buka, masuk tangan, ada tangan gua dari dalam warung. Ada orang yang tidur, ada warungnya tidur di situ. Panik, kita cabut. Dan itu cuma jadi bahan cerita buat anak cucu. Makanya jangan bodoh. Itu ekstrim banget sih. Ekstrim. Tiba-tiba tangan yang Untungnya nggak dipegang ya tangan temenku ya. Oh, dipegang, tangkap. Selesai. Selesai, boleh Jadi habis. tanganku masuk dari sini keluar. Nyes. Loh. Sampai woi gitu. Diambil, woi. Wah, kabur sih itu. Kabur lah, langsung masuk mobil temenku. bisa di Iya lah, bisa di masa mending dikerangin masa dulu. Ini loh Pak. Cabut kita langsung. Dari situ takut pucet. dari situ nggak pernah lagi. Tetap bisa. Udah bisa. Sambar petir belum pernah kan? Emang udah Bang Dano pernah bisa? Bukan sambar petir, kita diazab Tuhan. Real bercanda diazab Tuhan, aku pernah Kayak ngalamin. gimana sih? Suatu hari, aduh hujan gede banget. Kita lagi mau beli apa? Dulu masih Giant di bypass. Oh, Udah hujan gede banget, udah selesai beli, kita pulang lewat Tuparef. Banjir kan? Dari bypass itu juga iseng, ada banjir mobil, motor. Ini banjir. Motor sebelah sini kita lewatin banjir mobil. Das. Ada ke motor. Bukan di Cikratan kan? Iya. Pemandian Di- itu. ya, dimandiin air banjir ya kan? Pemandian air banjir itu. Itu Parif kita melakukan hal itu lagi. Bang, pas bapak-bapak sama anaknya udah tua. Bapak-bapaknya kasihan emang jahat kita kalau jahat, tapi langsung diazab sama Tuhan. Bang, banjirnya gede nih yang ini nih. Beneran itu mah tertutup. Sampai ketutup semua sebadan-badan. Marah-marah itu bapak kita yang pulang bapak nunjuk gitu. Jalan paling 200 meter. Sambil petir lo tiang. Persis ini mobil kita tiang sambil petir. Bam, pucet mobil kita semua. Pucet Pak. Langsung dibayar lunas, dibayar tunai. Berhenti minta maaf karena bawa apa itu. Ya enggak dong. Kirain minta maaf. Udah tahu salah minta maaf Enggak lah. gitu. Susah dulu ngomong maaf tuh. Gengsi bro. Sekarang sama. Tapi apa sih Bang yang dari Bang Damon SMP, SMA sampai sekarang tuh masih sama gitu kelakuannya, nggak hilang? Jahil Bang Damon Mas, sekarang aku masih jahil. Masih jahil. Selain jahil apa lagi Bang? Apa cuma jahil aja? Apakah memang Kalau yang- kan setiap orang ada yang Iya. emang dari kecilnya udah teliti? Enggak sih. Kayaknya enggak, sisanya standar ya. Standar. Standar pabrik. Emang standar pabriknya begitu? Yang cuman jahilnya di atas rata-rata nih. Ya Allah. Jahil sih aku sih sampai sekarang masih suka iseng sih kadang kalau misalkan di sekolah juga. Ya tanya dia kan aku satu sekolah sama dia kan. Gue pengen apa ya? Udah nggak tahu mau ngapain jahil lah. Kadang-kadang anak-anak disengin atau guru-guru lain marah disengin sama aku gitu lah, sering terjadi hal itu. Tapi happy. Kamunya kan? Iya. Lambatnya banyak. Tapi kalau lihat hal yang dari dulu dari sekolah nih sampai sekarang masih sama dilakuin apa sih ya? Bukan kebodohannya yang lainnya. Itu mah pasti. Apa nih yang sama nih? Enak nih. Dari iya dong. kecil sampai sekarang masih sama dilakuin dan itu repeat terus, nggak bisa hilang. Apa ya mungkin kalau misalkan dari sisi positifnya ya suka belajar hal baru aja ya. Hal baru. Misalkan ternyata saya sebut tadi aja Haris voice over, kayaknya seru juga voice over gimana caranya gitu. Belajar gitu ya, meskipun mentok sampai tahu dasarnya aja, cuman ada kepuasan sendiri dari kecil gitu. Berarti emang suka belajar. Suka. Cuma kalau untuk akademik enggak. Bukannya Emang, real ya? emang di luar akademik tuh lebih seru sih. Iya, Serius. Lebih menyenangkan kan? Benar. Kalau itu apa Kit? Yang sama dari kecil sampai Baca. sekarang masih suka baca. Kenapa baca? Baca komik tapi ya. Iya. Bukan stensil. Wah. Susah nyarinya Pak. Relate nggak kalian? Apa tuh? Oh, oke, nggak usah. Susah nyarinya Pak. Ya udah, nggak usah. Stensil apa? Ya udah nggak ada. Di luar Komik. Masih suka baca komik sampai sekarang cuma beda media. Oh sekarang lewat handphone. Dulu masih buku yang sampai pernah ngasih baca komik nggak sih? Iya iya. Ya, pasti dong. Di Yang sampai Gramet. yang sampai
si jempol tuh hitam-hitam. Yes. Oh, Karena iya. kan cetakannya gitu kan. Iya, Dia iya. kertasnya kertas yang Kertas burung. kertas burung kan. Jadi Kertasan. nempel gitu loh hitam-hitamnya gitu. Sampai kayak gitu. Sampai aku tuh nggak bisa lepas komik, bahkan kalau di kamar mandi pun misalnya lagi buang hajat seperti Rian. Nggak ada Dia dia. buang gitu. Iya. Dia buang gitu. Lain aja emang. Masa buang aja di tempat umum. Feeling gue tuh sebenarnya dia buang hajat. Iya. Kamu sini. Makanya bau banget ya akhirnya. Itu sih aku sampai ke kalau lagi buang hajat. Dulu di WC ku udah numpuk komik. Ada 4 atau 3 atau 4 komik. Oh, udah nyetok berarti. Iya. Buat aku baca. Jadi udah baca itu aja, udah Setuju. ngulang juga apa. Setuju. Tapi emang yang sampai sekarang masih dibaca tuh komik apa sih? Kartun apa? Kalau dari dulu sampai sekarang, Iya. udah beda lagi. Yang sekarang apa? Ah, ada One Piece. One Piece. One Piece Komiknya kau masih baca? masih. Yang Tapi udah band web. udah ada apa? Manga. Bukan manga tetap. Jadi Oh. kalau manga itu dari Jepang, kalau manhwa itu dari Korea. Penyebutannya aja, tapi Oh. sama-sama komik. Cuma bedanya kalau manhwa berwarna, manga tidak. Tapi memang One Piece itu kartun yang lagi digemarin banget. Iya. One Aneh. Piece ini Manga. ben- Nggak bisa. Wibunya keluar. Kartun disebut kartun langsung nggak terima itu aneh. Manga langsung koreksi. Iya, anime kartun apa? Nggak bercanda kok. Iya, itu. Tapi memang benderanya bisa mewakili kalau bendera One Piece ini menjadi simbol Iya. Nah, perlawanan. kebetulan Bang Omon beli nih. Mati lampu, Pak. Mati lampu, Pak. Serius, Pak. Di iya gini. Iya, jadi kita memang punya segmen live juga ya. Nah. Gitu di TikTok lah, namanya Toki Tokrongan Q. Oh. Yang nggak ada tapi. Ya. Itu bisa ditonton di mana tuh TikToknya? Jadi Yang- setiap hari Jumat pokoknya antara jam 9 atau jam 8 pasti kita live Tokrongan Q gitu. Dan TikToknya apa namanya? @tabibq. @tabibq. Itu di TikToknya tabibq. Karena kebetulan baru akun Tabi gue aja yang bisa live. Iya. Oh gitu. Followers udah banyak soalnya. Oh. Kita masih sedikit semua. Masih mengarah ke Iya, sana. dan memang pada saya itu memang kontennya lagi ke arah sana. Lagi bahas pemerintah, Lagi bahas pemerintah, politik. Iya. Temanya waktu itu ngambilnya Dan si Tumben tuh biasanya kita membahas hal-hal aneh, gak seramai itu penontonnya. Ini rame banget. Ini rame banget. Pak, mati lampu, Pak. Mati lampu. Rampingnya itu berapa banyak sih? Oh, banyak. Banyak. Biasanya stay itu cuma 5 biasanya. Ini tembus 20 stay. lebih. Lebih. Stay jadi penonton. Stay. Ada juga yang ada satu nama atau 2 nama yang kerjanya bolak-balik. Iya. Berarti 5 tuh penonton setia, Yes. 15-nya Intel. Ya mati lampu buktinya. iya sih. Iya. Dan komplek ini doang lagi. Nah, itu dia. Sekarang ngomongin segardu. Ya, satu masalahnya memang itu tuh udah mau ending. Oh, udah mau ending. Memang kita pembahasannya Nggak segardu, orang ke belakang. Segardu Sampai berarti. jembatan. sampai jembatan. Iya, gardunya sampai jembatan. sampai jembatan sana yang mau ke Yang gitu tuh yang bentuknya aneh Iya, banget. iya, Iya, iya. di situ. Sampai situ. Lepas jembatan baru pada nyala semua tuh. Iya. Nah, jadi kan 2 sisi gitu kan jembatan kan. Hmm. Dipisahkan oleh kali itu kan. Sisi ini gelap, sisi ini terang gitu. Serius, Iya. itu serem sih. Itu mending tahu. Lagi pembahasan lagi kita nyambut komen lah. Ada Iya, komen iya. ini bet mati lampu. Yang komennya juga kurang ajar sih. Iya. Segala nama disebut lah, itulah gitu. Jadi lagi bertukar adu komentar, bet mati dan memang lagi membahas itu juga. lagi bahas tentang politik. Iya, mati loh. Dan memang kita kan untuk sinyal sendiri punya modem sendiri ya, jadi untuk live khusus gitu kan. Live tetap jalan, cuman kondisinya mereka tahu kita mati lampunya. Mendadak jadi live horror. Iya. Oh, karena gelap berita. Tapi berarti kedengaran suaranya aja dong. Pakai Akhirnya masuk ke speaker, mikrofon laptop. Iya, dan pakai lampunya pakai handphone bentar masa buat nutup doang. Iya. Oh, buat tutup udah gitu. Tapi tetap aja banyak momen, tuh kan mati lampu, nah lo coba dicek di depan ada bakso enggak? Gitu. Kurang ajar yang komen. Tapi emang lagi bahas apa sih partai apa? Itu bukan partai, Kamu jangan marah Kamu dong, gitu, kamu Pak. jangan marah dong, kamu jangan marah dong. memang momennya itu pada saat demo sebelumnya. Sebelum dong, Bos. Sebelum demo. Hmm. Sebelum demo memang. Agustusan, Oh iya Agustusan. Momennya ngomongin soal pajak.
Ya, Tom Lembong lagi rame itu. Tom Lembong sama Tom pajak Lembong mau sama ada pajak rame. itu Iya. kenaikan pajak. Yes. bahas lah tentang itu. Setelah Agustusan kan ceritanya. Dan si rame itu kontennya tuh. Tumben rame. Tuh kan bapak ini bawa bendera juga. Dikibarkan lah sama dia tuh bendera. Bendera One Piece. Meskipun kita nggak nyebut nama negara yang spesifik Iya, ya. iya. One Piece negaranya Iya. One Piece. Tapi memang kasihan juga ya Tom Lembong, dia menteri ya kan, tersandung kasus kayak gitu. Iya. Dan memang ternyata banyak juga nih dari dulu menteri-menteri yang tersandung kasus. Tapi kalau Bang Damon sendiri, kalau suatu saat dijadikan jabatan menteri, kira-kira mau milih jadi menteri apa dan kenapa, Bang? Apa yang kita tahu? Kayaknya Menteri Sumber Daya Alam ya. Kenapa tuh, Bang? 721 T lumayan tuh. Tahu. Oh, 721. Bukan 271 ya? 700. 721. Makanya baca berita. Itu penghasilan Oh, penghasilannya setahun. tambang nikel. Oh iya. Iya, Gitu. yang diambil. Oh ya pelan-pelan enggak lah. Mungkin jadi Menteri apa? Perhubungan kah? enggak Apa sekretaris kabinet kah? tahu, mungkin menteri itu ya. Pertahanan? Enggak, ngapain mau mempertahankan diri sendiri aja, kadang-kadang suka bingung. Kayaknya pariwisata dia tuh. Kenapa tuh pariwisata? Kayaknya pariwisata kita tuh harusnya bisa semaju itu deh, nggak bisa. Ya. Setuju. Harusnya bisa Korea tuh harusnya bisa kita singkirkan deh Oh iya. dengan pariwisata dan Korea mana dulu nih? ya nggak mungkin dong yang apa yang mau dibanggakan dari situ. Ya nggak bisa juga itu militernya kuat bro. Iya makanya. Iya. Jadi Koreanya yang South apa yang North? Ya not kalau gitu boleh. Nah, Kamu maunya itu kan jawabannya? Enggak juga. Ya maksudnya dengan kalau misalkan didukung dengan stakeholder yang luar biasa, Nah, kita tuh dengan keberagaman kita, budaya kita, dengan makanan dan minuman-minuman tradisional kita, harusnya kita bisa sama majunya kalau stakeholdernya mendukung kita ya. Karena kemarin kita udah dapet cerita Korea itu dari 2002 tuh udah dicanangkan akan semaju ini. berarti emang udah Sudah di-planning kan, pemerintahnya sudah memplanning itu untuk mereka bisa semaju itu dari ranah entertain. Wow. Akhirnya merambah ke semuanya, budayanya, otomotifnya, bahkan minuman kerasnya, Oh iya ya, makanannya. Iya, kita dikit-dikit aja warung Korea, masakan Korea. Ya, dikit-dikit soju dong. Nah iya, soju Itu kan- halal kan? Kan Ya. banyak soju halal. Ada. Yang kerudungan boleh. Nah, Kalau Rian kan enggak. Oh, Saya Rian sih juga? halal loh pasti. oh. Rian yang haram terus haram. Oh iya, haram halal. Kata dia tuh yang paling enak adalah yang haram, yang halal susah. Iya. Iya. Tapi kalau dia nih ya, suatu saat mendapatkan jabatan sebagai seorang menteri, kira-kira menteri apa yang cocok untuk dia? Menteri Pendidikan lah. Kenapa tuh? Si pendidik tuh. kenapa? Enggak, karena based on pengalaman aja sih sebenarnya. Iya. Lebih ke mau menata server lagi lah gitu karena Kamu kesel kan? ya karena kerjaan saya itu harus mengirimkan data juga ke pusat, cuman servernya tidak sebesar itu ternyata gitu. Jadi ya bingung juga sih karena kalau servernya besar kita untuk kirim-kirim data semudah itu sebenarnya cukup lah. Ini Iya, betul. butuh 1 hari pak lebih. Satu hari? 1 hari lebih. Puter terus. Dan gagal lagi. Padahal koneksi internet udah bagus. Oh, udah bagus. Sekali-sekali, Aris, coba tanya sama operator di kampus. Ya. Pasti jawabannya sama kok kayak gitu. Iya ya. Karena Oke. memang sekarang di sekolah sebagai operator juga kan. Ah. Jadi memang waktu-waktunya untuk deadline-nya, deadline-nya akhir bulan harus dikirim semua datanya dan informasi itu tuh mendadak. 2 hari sebelum cut off, sebelum deadline itu baru diinfokan disebar ke seluruh Indonesia. Wow. Nah, kebayang server sepenuh apa kan? Iyalah. Orang yang pakai sebanyak itu servernya nggak gede. Kalau dibilang dari sebulan sebelumnya mungkin oke Mungkin lah. oke. Mikil kan bisa ya? Iya. Iya. Hmm. Sama 10 anak dulu. Iya. Ini kalah sama Shopee 12 nih. Cepetan Shopee ya. Gitu berdiskusikan. Sama kalau ide bodohnya juga mungkin
pengadaan laptop yang rada keren dikit lah. ROG semua gitu. Itu sih emang akunya aja yang mau, bukan kebutuhan mendidik itu. Cepat enak. Kalau kamu udah jadi menteri juga nggak jadi tuh yang pengennya ROG semua. Nggak usah, apa kalau kita udah punya loh. Iya. Hati-hati. Apa? Yang mantan ketangkep pengadaan laptop. Hati-hati mas, kamu mas, pengadaan laptopnya mas, bahaya nih masnya nih. Apa mungkin Rian ini pengen memperbaiki tata kelola dan ekosistem Iya. yang selama ini belok jadi dilurus. Iya. Ya semoga suatu saat kan Amin. nggak ada yang tahu, 5 tahun, 10 tahun lagi. Betul. Tapi sih aku tetap kurang setuju kalau pengadaan laptop ROG itu. Iya, Buat apa sih. laptopnya lancar, webnya tidak betul. Iya. Percuma klik mau kayak gimana juga. Iya, betul. Iya sih. Tidak ada gunanya. Varian banyak kalau. Dan memang masalahnya kan kita kan bukan masalah server aja, terlalu banyak Server, website akhirnya. jaringan Iya, internet. Iya, internet Banyak. juga sangat dibatasi karena kemarin baru lihat kontennya Jang Hansol, Korea Reomit, dia pamer ke temennya di Indonesia nih, kecepatan internetku 10 GB per second, Pak. Di Korea tuh. Gila. Gua udah kayak gitu. Di sini Itu pabrik ya? publik. Publik. Publik 10 GB per second. Gila. Per second ya. Download, upload gampang banget itu. Makanya Coba bayangin. Kita dengan kecepatan cuma 3 MB per second aja. Nah, Hackernya jago-jago. Iya benar. Iya. iya, apalagi 10 giga. Enggak, apa nggak menguasai dunia kita? Makanya dibatasi kan? Nah itu. Makanya jangan batasi kami pak. Kalau Kit, Jelas. kira-kira nih kalau dapat sebuah jabatan menteri, kira-kira menteri apa dan kenapa akhirnya Ikit memilih jabatan menteri tersebut? Kominfo. Kenapa Kominfo? Orang yang menguasai komunikasi dan informasi Hah? sudah pasti menguasai segalanya. Kalau kita tutupin itu semua, mau apa kalian? Kirain saya kalau Saya tutup komunikasi, jalur komunikasi kalian semua. Kalau kalian Informasi bisa saya keep menguasai. sendiri. saya Iya, betul. saya jahat Itu. memang orangnya, saya jahat memang orangnya. Setuju sih. Tapi tetap dia kalah sama ibu-ibu yang ngegosip. Oh iya. Oh, kalah cepat, kalah cepat. Kalah. Kenapa coba kalahnya? Kenapa? Karena kesebaran melalui sayur-sayur. Oh, itu tukang sayur tuh. Balik sayur. Tapi sekarang tukang sayur online semua pak. Oh iya, memang. Iya. Udah nggak bisa ibu-ibu itu. Tapi aku masih. Tapi di komplek kita masih, Bro. Masih. Masih. Cuma udah nggak dorong-dorong pakai motor. Motor. Ribet banget. Nah. Sayur-sayur. Gimana mau dibeli tuh tukang sayur? Udah hilang. Ini tukang sayur apa MotoGP sih? Kita udah sebel. Kalau kita mau gosip sama kita. Iya. Tapi informasi itu kalau ya itulah ketika informasi sudah dibatasi habis. Habis semua. Nah itu Iya, kenapa mau habis. Kominfo, Iya. karena biar bisa mengelola informasi bisa disebarluaskan dengan baik dan benar. Iya, iya. Kenapa? Agar kalau informasinya tersalurkan dengan baik, otomatis rakyatnya juga kan teredukasi dengan baik. Iya, iya. Ketika rakyat teredukasi dengan baik, apa enggak tatanan negara jadi lebih baik? Betul. Ketika tatanan negara lebih baik, apa enggak jadi makmur? Dari CR. One Piece punya anak One Piece. Lo iya lo, nggak bisa kan bener kok. Kalau ngomong bisa kan biasa dikirim sendirian kok. Kasih garam itu kasih garam. Tapi memang ya setiap orang itu pengen Iya, jadilah versinya yang lebih baik. Tapi untuk Bang Damon sendiri saat ini apa sih, gimana caranya Bang Damon biar hari ke hari itu semakin baik? Apa yang ditingkatkan Bang Damon? Apakah Durasi. misalkan durasi untuk nge-gymnya diperbanyak kah? Atau makan protein lebih banyak untuk menjaga kesehatan? Ya. Karena kan dari hari ke hari kan kita ingin lebih baik ya. Iya. Kalau ngitungnya hari per hari ya paling benar adalah menjaga kesehatan. Yang menjaga kesehatan caranya apa ya? Olahraga. Dengan jaga makan yang jaga makan tapi ini isinya begini semua gimana? Kan kali ini doang, kali ini doang. Hari ini cheating day bro. Oh, lagi cheating day. Iya, kalau- Hari Minggu kan. Iya benar cheating day. Kalau bicaranya hari ke hari ya pasti jaga kesehatan. Tapi kalau bicaranya dalam jangka waktu yang panjang, mungkin ya sama kayak Rian pelajari hal-hal baru. Karena beberapa tahun ke belakang, 2 tahun ke belakang sih, 2 tahun 3 tahun ke belakang ya, kita masuk ke dunia 2 tahun. ini. 2 tahun ke belakang tuh aku lagi ngerasa aku banyak belajar hal baru. Apa sih hal barunya? Ya contohnya belajar bahasa isyarat. Belajar sekarang lagi belajar bagaimana caranya mendidik anak-anak di sekolah. Kebetulan sekolah kami luar biasa, khususnya tuli. Jadi bagaimana cara ngajarin anak-anak tuli ini supaya bisa jadi sesuatu, dan itu cukup menyenangkan ya ketika melihat mereka bisa jadi sesuatu. Itu sih Iya luar sih. biasa sih. Salah satu pencapaian Yes, juga betul. kan. Betul.
betul. Karena memang ya kita udah ngajarin mereka Yes, tiba-tiba tiba-tiba mereka jadi boom gitu. Jadi ya nggak usah nggak tahu ya kalau sekolah umum. Kalau sekolah dulu itu ngeliat anak itu bisa kerja dan digaji layak aja aku udah wah gokil sih. Kayak ada satu anak kerja udah jadi barista 2 tahun ini itu buat aku luar biasa keren. Sekarang udah jadi pemateri untuk teman-teman tulingan. itu adalah hal yang nggak bisa dinilai pakai uang. Wah betul sekali dan seneng aja gitu ngeliatnya. Walaupun kadang-kadang suka capek ketika direpotin, bang, aku butuh ini, minta tolong itu, tapi ya seneng aja. Nolonginnya tuh seneng aja, nggak yang gimana. Kalau lagi capek sih memang mungkin aku ngegerutu juga, cuman rasanya ya happy aja ketika melihat mereka berhasil. Nggak bisa diuangin. Yes, betul sekali. Kalau Rian apa ya? Apa sih hal yang bikin dari hari ke hari itu semakin baik? Apa yang dilakukan? Ya, yang pertama sih pasti memajakan diri sendiri dulu ya. Gitu. Kok rimba? Enggak, lebih ke Medicure. Oh iya, Rian seneng banget Rian. enggak. Ya kan Ki, seneng tuh Rian betul. Apa nih? Enggak, Jadi jadi mau tahu fun fact. Fun fact-nya? Rian itu Hah? ada satu hobinya yang nggak pernah dia buka ke siapa-siapa. Apa? Boleh. Hobinya Rian adalah catokan. Catokan. Ya. dia metroseksual banget. Kalau misalkan rambut lagi panjang memang kadang kan kalau di barber kan dikasih tau juga nih kalau misalkan habis mandi misalkan rambut panjang ya pakai hair dryer di blow gitu loh. Waduh, di Ya, blow. Tahu tuh bakal di blow nggak tahu lagi. Terus habis di blow baru kita kasih produk misalkan pomade dan segala macam itu biar skill gimana ya hair care lah Oh, iya. kalau rambutnya panjang. Tapi semakin udah panjang umur males ya rawat rambutnya. Capek sendiri Capek ya? sendiri ya. Capek di Gitu. prosesnya. Betul. Ya Kalau kalau rambutnya cuma sampo lah. untuk manjain sekarang ya paling istirahat sih untuk biar semangat lagi besoknya gitu kan. Jadi cukup istirahat aja gitu sama kalau misalkan besoknya udah untuk hari baru ya belajar hal baru lagi gitu biar seenggaknya meskipun kita jadi pendidik kita sudah tahu duluan gitu karena kan memang kita nggak ada expect ya bakal jadi pendidik. Iya, kita tuh tidak pernah punya cita-cita sebagai jadi pendidik gitu. Maksudnya Iya. dari sekolah tuh tidak ada cita-cita ke depan aku akan menjadi seorang pendidik itu tidak pernah terbersit di kepala kita deh. Iya, makanya kan setidaknya kita harus lebih upgrade lah. Iya, ya, betul. memberikan informasi ke anak-anak gitu. Nah, kalau dari kita apa gitu? Kalau aku sih. Dari ini kode alam. Tuh si Anang. Ya, Anak siapa? Anang. Aku sih. Oh iya benar. Apa ya? Nyari Yang kode pasti lain. kayak gitu kan. Enggak dong, ngapain aja. Yang pasti ya meningkatkan kualitas ya. Kualitas diri sendiri apapun itu caranya. Maksudnya kayak Rian dengan banyak cari tahu, teman dengan belajar bahasa isyarat. Aku banyak baca sih sebenarnya. Lebih seringnya baca sih ke akhirnya. Apapun itu ya, menurutku semua itu bisa dibaca soalnya. Benar. Even kalau bentuknya video pun masih bisa dibaca, pasti ada hal yang bisa kita baca. Asal kita bisa bener aja memanfaatkannya gitu loh. yes. Kayak kan banyak yang ngomong, udah lu jangan mainan satu aplikasi dah gitu. Satu aplikasi ini nih nggak baik buat mental lu atau lu pikiran lu gitu. Sebenarnya kalau kamu bisa mencerna dengan baik dan memilah-milah mana yang mau kamu terima, mana yang mau kamu ambil, mana yang mau kamu buang, it's a good thing kok gitu. Banyak hal yang aku nggak tahu jadi tahu dari media sosial kok gitu loh, dari Setuju. banyak kok gitu, dan itu yang aku lakuin sih gitu. Yang kedua ya akhirnya itu ya mulai mencoba berpasrah lagi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Anjay. Berarti mulai menerima takdir yang ada. Iya, mulai ya balikan kenalan lagi aja gitu. Oh, kenalan lagi. Kayaknya kemarin-kemarin udah terlalu buang mukanya ke jauhan deh gitu. Oh, gitu. Udah agak sombong ya. Bukan selalu gitu. Ada Ketolak dulu. Jadi kejauhan. Ya kalau bisa gitu, dulu kan di belakang coba itu. Jadi ambil kali gitu. biarpun belum benar-benar banget sih, cuma Ah. setidaknya mulai mencoba mengenali itu lagi lah. Sama itu sih, kita suka cukup lumayan sering diskusi nggak sih? Enggak sih. Ngobrol sih Enggak kita sih. kalau misalnya ngobrol soal konten gitu kan lumayan. Ya nggak tahu ya, kita sih di sekolah sama dia sering diskusi. Ya santai itu juga diskusi.
Kita lebih sering kirim-kiriman news konyol. Itu bodoh. Yang terakhir bagus kan? Bagus. Yang aku kirim juga bagus kan? Iya bagus. Rasanya mau deh punya motor itu. Tahu deh, ini reels yang mana nih? Ada Oke, Oke, oke. Diskusi kadang-kadang kita suka cerita nabi-nabi. Oh iya. Ya, itu sih apa ya? Sebenarnya kita bertiga cukup suka konspirasi ya kan? Ya. Konspirasi apapun. Apapun. Hmm. Tapi kayaknya kalau ke pemerintahan nggak terlalu ya. Enggak begitu kalau yang berkaitan dengan politik itu kita nggak begitu. Capek, lebih capek bahasnya. Karena kayak ngerasa kita ngapain sih? Nggak fun ya nggak sih? Nggak fun dan akhirnya malah jadi stres. Oh iya sih. Sedangkan diskusi itu yang sehat itu adalah ketika kita bisa brainstorming, Hah? saling mengutarakan pendapat, sharing, Hah? bukan berarti adu argumen. Iya. Benar. Sama-sama ya sharing. Iya, jadi Tapi ilmu. emang konspirasi itu menarik itu sih. Kadang setiap orang tuh punya spekulasi Iya, dan benar. konspirasi Betul. masing-masing. Karena tidak ada sesuatu yang pasti, Iya. nah, kita semua bebas berasumsi. Iya, betul. Setiap orang berspekulasi Betul, kan. akhirnya membuat otak kita berkreasi. Iya. Kalau sadar dari tadi aku ngomongnya berlima loh. Tahu. Iya. Saya udah begini-begini. Iya. Karena sebenarnya Iki orang Betawi, Hah? jadi dia pantun. Coba di pantun. Enggak tahu. Kalau yang tahu jangan gerbang ya. Jangan gerbang. Kan ketahuan bukan orang tahu. Dan memang konspirasi seseru itu sih. Seru. Banyak banget setiap orang yang berspekulasi segala macam lah. Tapi coba dong kasih tahu gue masing-masing ya, Bang Damon, Rian, Ikit, apa sih konspirasi yang perlu kita tahu? Dari Bang Konspirasi yang perlu kita tahu. Iya. Ini Satu yang aja. CIA, Adam Eve Theory. Ya. Hah? Oh, itu keren. Yang mana? Adam Eve Theory. Adam Eve Theory. Adam dan Hawa. Iya. Teori dari Adam dan Hawa. Itu gimana tuh, Bang? Jadi bumi itu meriset kalau kata teori CIA itu. Oh, meriset. Meriset sekian puluh tahun, sekian ribu tahun. Nggak mungkin 10 tahun loh. Iya, Selesai dong maksudnya kita. selesai. Oh, berarti kayak gimana bisa ada yang hilang ya? Jadi kalau misalkan kita pernah lihat ada penemuan mirip baterai, nah itu tuh kemungkinan besar ribuan tahun yang lalu mungkin sudah maju. Oh, Sudah terjadi zaman peradaban maju tapi Terus. reset mulai dari zaman batu lagi. Riset itu CIA ada, kalau bisa dicari di source-nya ada deh di Google. Kalau teman-teman mau googling deh. Ya, Ada ada teori, secret ada file-nya gitu. ada site-nya. Secret file juga Iya. ada. Itu seru untuk dicari tahu, itu seru. berarti CIA ini bisa meriset. Caranya gimana? Ada, cari aja Google Dan sendiri. katanya sudah sebentar lagi akan di riset. Lagi. Nah, berarti sebenarnya kita tuh udah pernah hidup di zaman Nah sebelumnya. itu yang akhirnya asumsinya liar. Hah? Akhirnya bisa jadi ke kenapa terjadinya di Javu. Yes. Oh, itu. Kenapa sometimes kita merasa sudah pernah melakukan itu kan di Yes. Javu. Atau adanya time travel. Betul. Akhirnya mungkin kemungkinan itu jadi mungkin gitu. Atau mungkin Atlantis itu betulan ada. Dunia di Ya, bawah. Pak. Mungkin. Ya pasti. Yang katanya peradabannya sangat maju sekali. Iya kan? Mungkin saja itu teriset dan balik lagi zaman batu. Ya ini sekarang kita, dan menurut CIA dengan risetnya dia katanya bumi akan sebentar lagi akan meriset. Katanya Pak. 100-200 tahun lagi kita nggak tahu. Wow. Itu seru untuk dipelajari Bahkan ada sejarah yang dijelaskan. ditutup-tutupin dong. Iya, Ya. mungkin. Kalau dari Rian apa ya? Konspirasi satu ini. Kalau aku lagi seneng mungkin orang beberapa sini ada nggak setuju ya, cuman ada riset dulu tuh di NASA. Di NASA. Jadi tahunnya nggak tahu tahun berapa, cuman 800-an lah, tahun 1800 berapa gitu. Jadi ada orang yang katanya bisa berkomunikasi Sama? dengan makhluk luar, tapi tanpa menggunakan kabel. Jadi itu sebagai untuk riset akhirnya. Oh di sana ada apa aja, ada makhluk apa aja gitu. Ya mungkin Alien gitu maksudnya. ada, iya maksudnya arahnya mungkin ke indigo ya akhirnya ini. Cuman apa yang dia omongin beberapa tahun kemudian terjadi gitu tuh. Oh ya? Katanya gitu ada. Lagi suka ngikutin itu. Cuman namanya lupa, nanti deh kasih ke Aris ya untuk ditampilin. Ada. Itu. Enggak, bukan. Simpson kali Simpson yang Jadi kayak modelnya kayak peramal gitu loh, kayak bapak Oh. peramal gitu. Cuman dia katanya khusus untuk berkomunikasi gitu. Akhirnya di pekerjaan oleh NASA, dia komunikasi bahwa dulu tuh udah ini gitu. Katanya gitu. Cuman nggak tahu bener apa enggaknya. akhirnya dia meramal apa tidak?
berkomunikasi untuk saya tahu di sana tuh pakai teknologinya Oh, apa. dia lebih ke riset teknologi. Iya, Oke, terus di oke. sana peradabannya seperti apa gitu loh. Ada di kalau misalkan kita. Mahal tuh. Makanya nggak tahu akhirnya kan sekarang jadi pro dan kontra. Gajinya berapa ya? Iya. Nggak tahu karena Kali aja bisa kan? Iya, iya. Cara yang ambil hujan aja bisa. Nos, punya remote dia. Punya remote hujan enggak. Apalagi Dari yang settingan, komunikasi iya. sama ini. Oh, imam ya maksudnya kayak gitu. Cuma nggak tahu sekarang udah nggak ada orangnya kan dan Mati maksudnya. udah meninggal karena kan Oh. tahun 1800-an dan Oh, 1800-an. Sorry. katanya dia masih terjebak di dimensi itu si arwahnya itu loh. Nggak tahu lah pokoknya gimana. Konspirasi kan gitu. Oh, kita tidak pernah bahas itu ya, men? Ah, iya. Iya, ngapain kita bahas itu? Baru nih dia cerita. Sekarang. Kamu makanya ini cerita. Iya, nanti kita tanya-tanya abis ini. Kalau dari kita berarti satu konspirasi yang perlu kita tahu. Banyak tuh. Panjang banget nih. Apa keluarnya semuanya? Bisa 5 jam. Karena sebenarnya bapak ini yang kadang-kadang suka ada konspirasi teori ini Iya. kita ngobrol bam. Iya. Bahkan itu sampai nanya teknologi ya. Iya. Iya betul. Salah satunya ya kayak yang kalian kan udah tahu tuh yang One Piece itu Dark Age. Nah, Itu salah satu yang harusnya kita harus tahu sih karena memang ada missing link di situ. Iya. Ada missing link itu. Tapi yang paling aku suka konspirasi bukan orang harus tahu sih, tapi akhirnya yang paling aku suka adalah satu konspirasi yang bikin aku jadi jatuh cinta sama konspirasi. apa tuh? Teori konspirasi tentang keberadaan jatuhnya Nabi Sulaiman itu di mana? Emang King of Solomon. King of Solomon, Nabi Sulaiman itu. Iya. Iya, jadi ada yang pernah ngebahas itu gitu tentang Nabi Sulaiman bahwa di daerah-daerah Timur Tengah itu tidak ada Oh, berarti bukan Timur Tengah nih? tidak ada yang namanya Sulaiman, bahkan Solomon pun nggak? tapi malah lebih masuk ke daerah Asia Tenggara. Oh, Sulaiman based on teori itu ya? Based on teori itu, karena kan sudah jelas dijabarkan Iya. di Al-Quran, biarpun bahasa Al-Quran itu kan memang bahasa yang syarat akan makna ya. Tersirat sekali kan? Betul, syarat akan makna. Ketika pemahamannya tidak betul, ya gimana cara kita memahaminya? Iya, yes. Tapi memang banyak banget kayak misalnya pesan burung, kan Sulaiman tuh mengirim pesan pakai burung kuldi. Buah kuldi. Apa burung kolbi? Burung apa ya? Nggak tahu. Ya burung A. Ada satu jenis burung yang disebut yang dia pergi Itu sebutkan di Al-Quran, sorry. disebut Oke. dengan kecepatan berapa ke Ratu Sabah, Ratu Negeri Sabah ngirimin surat. Nah kalau diukur dengan jarak ya burung itu adanya cuma ada di Asia Tenggara dan Oke. lebih detail ada di Indonesia. Si jenis burung ini bisa dibilang hewan epidemiknya Indonesia lah ya. Berimigrasinya jaraknya sesuai dengan Oke. itu. Dan di sana di Timur Tengah nggak ada namanya sesuatu yang berhubungan dengan Sabah kecuali di Indonesia. Oh. Di Indonesia ada yang namanya Wanasaba. Iya, Oh, setuju. iya. Atau disebut Setuju. Wonosobo, Yes, yang artinya yes. hutan Sabah. Iya. Ada juga cerita yang Sulaiman memindahkan kerajaan Ratu Sabah, Hah? Ratu Bilqis ya? Bilqis. Nah itu, Hah? Ratu Bilqis dari kerajaan Sabah dipindahkan ke dekatnya kerajaannya Sulaiman. Yes. Di Wonosobo itu ada satu situs yang tidak ada bangunannya, tapi ada bekas Saya tahu. itu Tahu ada. situ tahu. Iya. Bekas ceker ayamnya lah ya. Iya, Ya, bekas betul. ceker ayamnya ada, tapi tidak ada sama sekali, tidak tahu di mana bangunannya. Iya. Dan di Jogjanya, bukan Jogja, Borobudur dan Magelang. apa? Magelang ya daerah situnya ada satu candi yang batu-batuannya itu bukan berasal dari batu-batuannya berasal dari Dari- situ dan struktur tanah dan bangunannya tuh berbeda. Iya. Jadi itu diteliti semua teori konspirasi di situ. Dan dari situ aku kan baca masih zaman website tuh, Aha. masih zaman kasus. Iya. Dari kasus itu, kalau kasus kan ngasih source kan. Yes. Dari source itu aku buka, masuk ke website, aku baca lagi, buka source berikutnya, buka ngeling kemana, sampai terlalu penuh otakku, Mess up. di kepala aku udah nggak bener, mess up, Hmm. kebanyakan too much information. Iya. Membaca tanpa ada orang yang bisa menjelaskan, tanpa Iya. ada gurunya, berbahaya. Iya sih memang. Itu yang aku rasain pada saat itu. Bam, ini nggak bener. Pikiranku udah aneh. Bisa gila nggak ya? Ya itu, karena pikiranku mulai aneh. Sambil baca, pikiran udah aneh. Iya. Jadi
matanya baca, Hah? bacaannya masuk ke kepala, tapi yang di kepala udah kemana-mana. Ya udah mikir yang lain-lain ya. Iya, Imajinasinya udah kemana-mana. udah kemana-mana. Dari Terlalu jam 11 malam Sampai setengah 4 pagi itu bacain doang. Cetal Tapi seru sih. udah stop. Too much internet for today. Kalau kata meme-meme zaman sekarang tuh, Iya, too much iya, internet iya. for today gitu kan. Stop, matiin, tidur. Nyari orang buat sharing tuh susah. Sorry, nanya dulu. Setelah baca itu, pas mau tidur berkecamuk gak di situ? Berkecamuk. Ah, ini pecah banget. iya lah. Pecah banget. Apa sih? Berkecamuk dengan diiringi suara anjing ngelongong. Kung, anjing ngelongong. Oh dulu dekat ada anjing dekat rumah. Di Bandung apa waktu itu? Iya, Bandung posisi. Ada krik 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 krik. Bukan jangkrik. Wah, itu udah ngaco. Sepi. Sing. Kalau di komik-komik tuh ada yang Itu berguling-guling. angin. Ada anjing yang berguling. Ada apa? Garis kayak angin gitu. Iya, ada anjing yang berguling gitu. Iya. Gitu loh gitu. Kalau di Texas tuh ada apa namanya? Itu anjing yang berguling Iya, gitu, iya. berguling. Nah, itu saking sepinya. Sing. Itu udah aneh banget pala. Dan dulu zaman itu kan masih belum seakrab ini sama Damon buat Yes. ngobrol kayak Iya. gini Oh. karena belum tahu kesukaan Damon apa sih gitu loh. Ini nih Kita masih sharing kenakalan teman-teman. iya cuma sharing kalau tapi yang kayak gini nggak pernah sharing gitu loh. Jadi waktu itu tuh beneran ditelan sendiri aja, Riz. Segala kekhawatiran, segala pertanyaan, semua tuh udah ditelan sendiri aja. Oh, berarti pusing banget dong. Banget. Banyak isi pala yang akhirnya mau diucapin malah susah banget. Iya. Sampai akhirnya bisa sharingnya itu ketika kakak sudah nikah sama Bang Yu. Yes. Tiba-tiba di meja makan, kakak menanyakan tentang kalau Nabi Adam itu berarti zamannya hidupnya bersama dengan dinosaurus dong. Dan Loh. kadang-kadang suka pertanyaan-pertanyaan yang memantik kita akhirnya berkonspirasi. Loh. Akhirnya jadi memutar otak lagi Iya. tuh. Kita ngobrol, suatu waktu itu ya kita ngobrol baru bisa sharing tuh tentang apa yang aku suka itu. Selama ini Selama ini. akhirnya tercurahkan. Iya. Dan soal cerita Nabi itu ada cerita lucu sih kakak pertanyaannya. Apa tuh? Oh berarti janda pertama adanya di zamannya Nabi Adam dong. Pembunuhan pertama adanya di zaman Nabi Adam. Iya betul. Iya. Dan ya itu kan tapi kan pertanyaan yang sebenarnya akan banyak ditanyakan orang ya. Iya, iya, benar. Yang keren juga itu salah satunya pertanyaan Jono juga. Apa tuh? Jadi Nabi Adam itu punya udel apa enggak? Itu lama ya kita akhirnya mencari tahu ya. Lumayan lama Besar, kita lubang besar. Ah iya. Lubang besar. Nabi Adam punya lubang besar apa tidak? Lama tuh kita cari tahu itu tentang Karena kan Nabi Adam itu dikabarkan manusia pertama Ah. yang paling sempurna kan? diciptakan gitu. Makhluk paling sempurna, manusia Nah. pertama. Kita juga kan manusia, Iya, kita semua benar. punya lubang besar. Benar. Tapi lubang besar kita berfungsi Iya. sebagai saluran makanan. Makanan. nutrisi. Iya, iya. Ketika di dalam rahim. Iya. Nabi Adam diciptakannya. Dibuat kan tidak Iya dilakukan. sih, benar. Jadi kira-kira punya lubang besar apa tidak? Iya, iya. Ketika punya, masa sih Tuhan menciptakan sesuatu yang tidak berfungsi? Coba deh teman-teman nanti di komentar ya. Iya. Nah itu yang jadi maksudnya bukan jadi perdebatan ya, jadi pertanyaan, obrolan, jadi iya, saling iya. sharing. Iya. Mungkin ini asumsinya ke sini, asumsinya ke situ. Akhirnya kan banyak spekulasi, Iya. argumentasi. Dan yang bagus tuh justru jawaban temenku. Kita kan nggak ada yang tahu ketika memang diciptakan dari tanah itu dalam sebuah womb atau tidak, Iya betul. dalam sebuah kungkungan atau kokun atau apa sih? Iya pokoknya itu. Apa sih namanya? Ompong. Ompong Iya. atau tidak? Hmm. Kita nggak pernah ada yang tahu. Iya. Jadi mungkin aja ada lubang besarnya, kayak mungkin juga tidak. Iya sih, benar. Nah itu jawaban yang paling bagus menurutku yang wise, Walaupun akhirnya kita ketemu jawabannya. masuk akal sih gitu. Walaupun ya tapi kan besok cerita Besok juga. cerita juga tapi ya Cerita. cerita yang lumayan masuk logis Hadis, lah. iya, yang hadis lah itu sahih. kita. Sahih nggak sih hadisnya? Nggak tahu sahih apa Iya. enggaknya, tapi Oh, berarti sampai ada hadis yang dijelaskan. Ada jadi nyari-nyari ada hadis yang Nyari-nyari. menjelaskan nanti kita off cam kita ceritain. Boleh. kalau kan teman-teman nanti yang nonton bisa cari tahu sendiri. Oh, iya, boleh boleh. komen-komen di YouTube. Komen. juga. Nanti kalau ada penonton yang komen Hah? cerita kita ya. Iya, nanti kita screenshot. Oke sih. Oke. Langsung kirim ke Bang Damon lewat WA. Gas. Nanti bikin story aja. Oh iya, boleh. Oh, iya. Jadi jawab sekalian. Boleh, Iya, boleh. nggak sih? Itu seru sih, itu seru. Boleh sih. banget. Emang kalau di story IG-nya apa sih namanya? Aduh apa sih? Damon Nasution double N, DAMON Nasution. Nah, kalau Rian apa? Rian Maulana underscore. Kalau Ikit? RIDZQY Nasution, Rizky Nasution. Mantap. Itu dia teman-teman, jangan lupa follow Instagram dari Bang Damon, Rian, dan Ikit. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye. Komen jangan lupa.